Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu pelaksana kompetisi ilmiah mahasiswa Usuluddin Nasional tahun 2025 serta Dewan Juri yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah pada kompetisi Kimun tahun 2025. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Suci Nusa Fitri, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh, peserta cabang lomba karya tulis ilmiah hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hermeneutika Hadis terhadap Konflik Sosial dan Solusi Inklusif. Hadis memegang peranan penting sebagai sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran, sekaligus pembentuk nilai moral, sosial, dan hukum umat Islam. Namun, pemahaman hadis yang kaku dan literal tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial dan budaya masa kini membuka celah terjadinya konflik dan ketidakadilan sosial. Artikel ini mengangkat urgensi pendekatan hermeneutik, yaitu pendekatan yang menafsirkan hadis secara kontekstual untuk menjembatani perbedaan pemahaman ini dalam masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Bayangkan sebuah komunitas muslim yang seperti sebuah bangunan besar. Bangunan ini bukan sembarang bangunan, tapi satu kesatuan yang kokoh di mana setiap bagian saling menguatkan untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan. Namun, kita tahu bahwa seringkali bangunan ini mengalami retak-retak akibat perpecahan dan konflik sosial. Konflik yang muncul karena perbedaan pemahaman terhadap hadis yang kerap diartikan secara kaku dan literal tanpa memerhatikan kondisi sosial dan budaya yang terus berubah. Fokus studi pada tulisan ini menitik beratkan pada dua hadis utama yang dijadikan dasar solusi inklusif dalam menghadapi konflik sosial, yaitu hadis tentang larangan berpecah belah dan anjuran persaudaraan, serta hadis yang melarang keras perbuatan namimah atau mengadu domba. Pendekatan hermeneutik menekankan dialog antara teks hadis dan konteks sosial budaya kontemporer sehingga nilai-nilai universal hadis dapat diaktualisasikan dalam membangun harmoni dan keadilan sosial. Hermeneutika sendiri merupakan tradisi tafsir yang berakar pada interpretasi kitab suci dan berkembang dalam berbagai bidang ilmu. Dalam kajian hadis, hermeneutika memperluas pemahaman tidak hanya pada aspek literal, tetapi juga pada konteks historis, sosial, dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang berulang dan dialogis agar makna hadis tetap relevan dan hidup, menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi. Konflik sosial yang sering muncul, yang sering terjadi dalam masyarakat muslim kontemporer merupakan akibat dari perbedaan interpretasi agama, paham keagamaan, masalah sosial ekonomi, serta dinamika politik dan budaya. Konflik ini mengganggu keharmonisan dan kemajuan sosial. Artikel ini menyajikan pemaparan tentang berbagai jenis konflik sosial dan faktor penyebabnya yang meliputi perbedaan pendirian individu, budaya, kepentingan, serta perubahan nilai manusia yang cepat. Solusi konflik sosial berdasarkan hadis. Di sini solusi Islam terhadap konflik sosial ini melibatkan prinsip musyawarah, tabayun, istilah saling memaafkan, dan tahkim sebagai metodologi komunikasi efektif yang mendukung perdamaian. Yang pertama, hadis tentang larangan berpecah belah dan anjuran persaudaraan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Amir al-Ash'ari qala haddatsana Abdullah bin Idris wa Abu Usamah wa haddatsana Muhammad bin al-Ala'i Abu Quraib haddatsana bin Mubarak wa Banu Idris wa Abu Usamah kulluhum an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat
Muslim. Kedua, hadis yang melarang perbuatan namimah atau mengadu domba. Wa haddatsani Syaiban bin Farrukh wa Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai qala haddatsana Mahdi wa huwa bin Maimun haddatsana Wasil Ahdab an Abi Wa'il an Huzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimul hadisa faqala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata namam. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Wa'il dari Huzaifah bahwa sampai kepadanya kabar tentang seorang lelaki yang suka menebar namimah atau mengadu domba. Maka Huzaifah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis pertama terkandung pesan penting tentang tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga persatuan dan solidaritas. Bayangkan jika satu bagian bangunan melemah, maka bagian lain harus mengambil peran untuk memperkuat dan memperbaiki agar keseluruhan tetap kokoh. Begitu pula dengan kehidupan sosial, saling membantu dan memperhatikan adalah kunci agar masyarakat tidak hancur oleh konflik. Sebaliknya, hadis larangan mengadu domba menegaskan bahaya tindakan menyebarkan fitnah yang berpotensi memecah belah umat. Nilai-nilai tersebut relevan untuk mengatasi perpecahan dalam konteks kekinian, termasuk mencegah penyebaran hoaks. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman hadis secara kontekstual dan hermeneutik agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sosial modern. Hadis tidak hanya pada teks statis, tapi sumber nilai moral dan sosial yang dapat menuntun umat pada keharmonisan, keadilan, dan inklusivitas. Pendekatan hermeneutika diharapkan menjadi jembatan antara teks agama dan realitas sosial yang plural, menjadikan ukhuwah, komunikasi, sikap saling memaafkan sebagai pondasi kuat pembangunan masyarakat Islam yang damai dan beradab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita semua. Terima kasih kepada para juri, dosen pembimbing, dan semua yang telah memberikan perhatian serta kesempatan pada saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.